Ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Aska pimpin doanya. Doa dimulai. Berdoa sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Belajar apa kita hari ini, anak-anak? Pelajaran matematika. Sebelumnya di pelajaran matematika kita belajar tentang bangun data. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bangun data? Saya, Bu. Apa, Karel? Bangun data adalah bangun yang terdiri dari beberapa garis yang sudut. Iya, benar sekali. Ingatannya masih pas. Bangun data adalah bangun yang terdiri dari beberapa garis atau sisi dan sudut. Apakah di kelas kita ada yang termasuk bangun data? Ada, Bu. Apa saja yang termasuk bangun data di kelas kita? Oh ya, banyak kan yang termasuk bangun data di kelas kita, seperti yang kalian sebutkan tadi. Ada pintu, ada papan tulis, ada meja, ada jendela, dan masih banyak lainnya. Itu termasuk bangun data. Berarti kalian masih ingat tentang pelajaran kita tentang bangun data. Hari ini kita pelajarannya yaitu tentang bangun segi banyak. Bangun segi banyak. Sekarang silakan kalian buka buku paketnya masing-masing. Di sana ada pelajaran tentang bangun segi banyak. Sudah ketemu? Sudah. Siapa yang sudah tahu apa itu bangun segi banyak? Atau mungkin saudara yang baca lebih dulu, atau mungkin ada yang sudah pernah dengar. Siapa yang tahu? Ada? Belum? Belum. Ya, sekarang kita belajarnya tentang bangun segi banyak. Bangun segi banyak ini adalah bangun yang terdiri dari beberapa sisi dan sudut. Bangun yang terdiri dari beberapa sisi, terdiri dari beberapa titik, dan terdiri dari beberapa sudut. Itu adalah bangun segi banyak. Nah, bangun segi banyak ini terdiri dari dua macam. Di buku paket kalian ada. Yang pertama yaitu bangun segi banyak beraturan, dan yang kedua bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, itu macam-macam bangun segi banyak. Ada bangun segi banyak beraturan dan ada bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah, di dalam bukunya ada penjelasannya. Nah, bangun segi banyak beraturan adalah bangun yang terdiri dari sisi dan sudut yang sama besar. Bangun yang terdiri dari sisi atau garis yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Nah, itu bangun segi banyak beraturan. Sedangkan bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang sisinya atau garisnya tidak sama panjang dan sudut
dikatakan segi banyak tidak beraturan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, siapa yang bisa memberi contoh bangun segi banyak beraturan? Ayo, dari penjelasan tadi, dari keterangan di dalam buku, siapa yang bisa menyebutkan contoh bangun segi banyak beraturan? Saya, Bu. Ayo, Ser. Apa, Ser? Contoh bangun segi banyak peraturan adalah segi 3 sama sisi, segi 4 sama sisi atau persegi, segi 5 sama sisi. Ya, benar sekali. Betul sekali. Apa yang disebutkan oleh Yaser? Bahwa contoh bangun segi banyak beraturan adalah segi 3 sama sisi, segi 4 sama sisi atau bangun persegi, segi 5 sama sisi, segi 6 sama sisi, dan seterusnya. Setiap bangun yang sisinya sama itu termasuk bangun segi banyak beraturan. Termasuk bangun segi banyak beraturan. Ya, paham? Paham sampai di sini? Paham. Ya, sekarang yang bangun segi banyak tidak beraturan. Siapa yang bisa ngasih contoh yang termasuk bangun segi banyak tidak beraturan? Saya, Bu. Ayo, Akila, sebutkan Akila. Segi 3 sembarangan, persegi panjang, segi 5 sembarangan, dan segi 6 sembarangan. Nah, benar sekali lagi. Berarti kalian sudah mengerti apa yang dikatakan bangun segi banyak tidak beraturan. Contohnya seperti yang disebutkan oleh Akila tadi, segi 3 sembarangan, persegi panjang, segi 5 sembarangan, segi 6 sembarangan, dan seterusnya. Itu termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Paham? Paham. Yaser paham? Paham. Ya. Sampai di sini paham? Atau masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Apa? Ocha mau bertanya apa, Ca? Berarti papan tulis termasuk bangunan segi banyak apa, Bu? Kata Ocha, berarti papan tulis ini yang termasuk bangun datar, ini termasuk bangun segi banyak apa, Bu? Itu pertanyaan Ocha. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa jawabannya, Kela? Bangunan segi yang tidak beraturan. Bangun segi banyak Dan tidak beraturan. yang tidak beraturan. Benar sekali, tepat sekali jawaban Kela. Papan tulis ini termasuk bangun segi banyak tidak beraturan karena sisinya tidak sama panjang. Dah, ada yang mau nanya lagi? Masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum jelas? Gak ada pertanyaan lagi? Dah, tadi sudah ngerti. Sekarang kalian buka bukunya, kerjakan lembar kerja siswa. Silahkan dikerjakan. Boleh diskusi dengan temannya. Silakan dikerjakan. Selesai? Selesai semuanya? Kalau selesai, silakan kumpul. Dan terima kasih. Ya, sudah selesai semua. Nanti Bu kasih nilai untuk pekerjaannya. Sekarang pelajaran tentang segi banyak kita sudah selesai. Kalian sudah mengerjakan lembar kerja siswanya. Kalian sudah melakukan diskusi dengan temannya. Sekarang waktu
jam pelajarannya sudah habis. Sampai di sini dulu untuk pelajaran segi banyak kita hari ini. Kalian baca-baca lagi bukunya tentang bangun segi banyak. Kalian amati lagi gambar-gambar yang ada di buku. Kemudian kalian baca lagi untuk pelajaran selanjutnya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.